Oke, selamat datang di bab 2. Kali ini kita akan mengupas algoritma YouTube Ranking. Seperti yang sudah teman-teman ketahui dari informasi bab 1 sebelumnya, bahwa pada saat ini banyak sekali video-video yang telah diupload oleh konten kreator yang ada di seluruh dunia. Untuk menyaring video-video tersebut, apakah layak atau tidaknya masuk ke dalam ranking top Google atau YouTube, mereka membuat algoritma dengan beberapa faktor-faktor yang ada. Nah, faktor-faktor ini sebetulnya ada 50 lebih faktor yang mempengaruhi video kita masuk ke dalam indeksnya Google. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah diagram dari algoritma YouTube dan saya akan menjelaskan satu persatu secara ringan. Harapannya teman-teman paham faktor-faktor apa saja dan bisa mengimplementasikannya di video teman-teman. Oke, kita hapus dulu diagram ini. Kita masuk ke pembahasan pertama. Faktor pertama yang paling terpenting adalah SEO on page yang berupa judul, deskripsi, dan juga teks. SEO itu apa sih, Kang? SEO itu adalah Search Engine Optimization, yaitu suatu teknik untuk mengoptimalkan video Anda. Optimasi ini akan memungkinkan YouTube dan juga Google menilai apakah video Anda layak untuk ditampilkan posisi teratas hasil pencarian atau tidak. Nah, ini adalah faktor yang paling utama dari algoritma YouTube dan juga Google. Oh, Kang, kan di iklannya nggak perlu paham SEO ya. Teman-teman tuh nggak perlu paham SEO. Saya hanya menjelaskan agar teman-teman mengetahui dasarnya aja. Karena untuk teman-teman yang sudah membeli produk ini, teman-teman tidak perlu lagi meriset SEO karena sudah disediakan tools untuk mengoptimalisasi judul, deskripsi, dan juga teks. Nah, yang terpenting dari SEO adalah kata kunci atau keyword. Jadi kata kunci atau keyword adalah kata-kata yang dimasukkan ke dalam mesin pencari untuk mencari informasi yang ada di search engine. Nah, untuk menentukan kata kunci dan juga keyword, kita sudah memiliki tools yang ada di main product atau produk utama. Jadi kita tidak perlu melakukan riset lagi, tapi yang belum mempunyai produk tools untuk mendapatkan kata kunci, ini harus dilakukan riset yang lebih mendalam. Nah, riset yang lebih mendalam ini apa? Yang pertama, kita harus tahu kata kunci yang akan kita gunakan, apakah masih ada orang yang mencari atau tidak. Itu tips utamanya. Jadi, kalau misalnya kita mau menentukan kata kunci, pastikan kata kunci tersebut banyak yang mencari atau ada yang mencari. Jangan sampai kita membuat kata kunci tapi tidak ada yang mencari. Contohnya kayak gini deh. Kalau teman-teman mempunyai bisnis perhotelan, maka kata kunci yang akan digunakan oleh para pencari hotel yaitu adalah hotel plus nama lokasi. Nah, kalau misalnya teman-teman menentukan kata kunci pondok plus lokasi, jarang banget orang yang mau mencari hotel dengan menginputkan kata pondok. Nah, itu harus dipahami. Kita harus menentukan kata kunci yang banyak dicari oleh pengguna. Itu kunci utamanya. Nah, kata kunci ini juga kita harus memilih kata kunci yang memiliki kesesuaian dengan video kita. Artinya apa? Kesesuaian kata kunci utama adalah kita harus mencari kata kunci utamanya terlebih dahulu, yang mana kata kunci utama ini harus berkesesuaian dengan video yang kita upload. Jadi jangan sampai video kita itu tentang cara memperbaiki motor, tapi kata kunci yang kita cari adalah cara membuat sop buah. Nah, itu sangat tidak relevan. Jadi ada kemungkinan video Anda itu akan terindeks, tapi nanti akan banyak dislike-nya. Jadi itu harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian kata kunci utama. Terus yang kedua adalah kesesuaian kata kunci pendukung. Jadi teman-teman kalau misalkan menentukan kata kunci, pastikan mempunyai kata kunci pendukung juga. Contohnya kayak gimana sih kata kunci pendukung? Kata kunci pendukung contohnya seperti kalau misalnya kata kunci utamanya adalah hotel di kota Bandung. Nah, kita bisa membuat kata kunci pendukungnya hotel nyaman dan steril di kota Bandung Utara. Seperti itu. Itu jadi ada kata kunci pendukungnya
yang mendukung kata kunci utamanya. Nah, kata kunci pendukung ini juga harus relevan antara kata kunci utama dan juga video yang diupload ke YouTube, gitu ya. Nah, setelah mendapatkan kata kunci yang utama dan juga pendukung, pastikan kata kunci itu ada di dalam judul, seperti itu. Jadi, kata kuncinya tadi adalah contohnya hotel di kota Bandung. Nah, kita buat video tentang review suatu hotel misalnya. Lalu nanti kita beri judul yang berkaitan dengan konten yang ada di video plus sisipkan kata kunci utama dan juga kata kunci pendukung. Yang selanjutnya, kata kunci pada deskripsi. Nah, kata kunci ini juga harus kita inputkan di dalam deskripsi video tersebut. Nah, deskripsi ini sebetulnya YouTube memberikan batas maksimum yang lumayan banyak. Teman-teman bisa mendeskripsikan video teman-teman, ditambahkan kata kunci yang sudah teman-teman tentukan sebelumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan panjang deskripsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya malas bikin deskripsi nih, ya udah aja copy paste judul ke deskripsinya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena informasi terkait video tersebut itu tidak bisa didapatkan oleh YouTube ataupun juga Google gitu. Usahakan memiliki deskripsi dengan 3 paragraf yang di setiap paragrafnya memiliki kata kunci utama dan kata kunci pendukung. Itu tipsnya. Selanjutnya, kata kunci pada teks. Nah, teman-teman ini harus membuat teks-teks yang berkesesuaian dengan kata kunci yang sudah ditentukan. Teks ini sangat membantu YouTube terutama untuk mengklasifikasi video yang teman-teman upload. Nah, itu adalah beberapa faktor terkait dengan kata kunci. Nah, untuk teman-teman yang sudah menggunakan VMB, teman-teman hanya perlu menentukan produk atau jenis bisnis teman-teman, masukkan ke dalam kolom search, dan aplikasi akan memberikan saran-saran kata kunci yang memang berkaitan dengan bisnis Anda. Jadi teman-teman nggak perlu lagi meriset karena itu semua sudah dilakukan oleh aplikasi. Nah, faktor berikutnya terkait dengan SEO on page adalah caption atau subtitle. Lah, hubungannya apa Kang? Caption atau subtitle ini dengan video kita? Lah, video saya kan menggunakan bahasa Indonesia, kenapa harus pakai caption atau subtitle gitu ya? Gini, kalau misalnya pasar Anda itu adalah bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga, teman-teman wajib menggunakan caption atau subtitle ini. Yang kedua, kalau misalnya memang target market Anda adalah orang Indonesia, lokasinya juga di Indonesia, apakah perlu menggunakan subtitle? Jawabannya tetap perlu. Kenapa? Karena subtitle ini kalau teman-teman perhatikan adalah berupa teks. Google dan juga YouTube memiliki algoritma untuk membaca teks terlebih dahulu sebelum melihat faktor-faktor yang lainnya. Nah, fitur ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa mempermudah robot si Google dan juga YouTube ini membaca maksud dari video Anda, sehingga video Anda bisa masuk ke dalam indeks top rank-nya YouTube dan juga Google. Itu. Nah, manfaat yang lainnya dari caption dan subtitle ini adalah video kita bisa dinikmati oleh kaum disabilitas. Misalkan orang-orang yang tidak bisa mendengar. Dengan adanya subtitle ini, itu sangat membantu mereka untuk tetap bisa menonton video Anda atau promosi Anda. Jadi, caption atau subtitle usahakan ada dalam video teman-teman. Yang berikutnya di SEO on page, yaitu annotation. Jadi annotation ini adalah suatu fitur yang disediakan oleh YouTube di mana isinya bisa berupa gambar dan juga teks ataupun video yang akan muncul pada video Anda. Jadi kalau misalnya diperhatikan ada beberapa video yang sudah memanfaatkan annotation, itu di sisi kanan akan muncul teks yang bisa kita klik. Nah, teks ini bisa kita hyperlink ke video kita yang lainnya atau bisa kita hyperlink atau kita linkkan ke website landing page Anda. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini, memanfaatkan fitur ini untuk menggiring penonton kita menonton video-video kita yang lainnya, atau yang kedua menggiring penonton kita
untuk masuk ke dalam website atau landing page produk Anda atau bisnis Anda. Seperti itu. Apakah penting annotation ini, Kang? Ya, apabila kita memanfaatkan annotation ini dan kita hyperlink ke website kita, itu akan membuat seolah-olah kita meminta penonton untuk melakukan take action. Nah, selanjutnya link keluar. Link keluar itu apa sih, Kang? Link keluar ini bisa kita manfaatkan karena YouTube memperbolehkan kita untuk memasukkan URL ke website yang lain atau ke URL yang lain. URL keluar ini bisa kita manfaatkan di fitur annotation yang tadi saya jelaskan ataupun di kolom deskripsi gitu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan keunikan konten. Jadi, YouTube itu selain membaca teks yang sudah kita inputkan di platform mereka, ketika kita mengupload, mereka pun membaca video kita. Mereka mempunyai algoritma apakah video yang kita upload itu unik atau tidak. Nah, keren kan? Jadi, YouTube tidak memperbolehkan adanya plagiarisme ataupun konten-konten yang mempunyai copyright. Jika video teman-teman berisi konten-konten comotan, video-video dari konten kreator yang lainnya, ataupun musik yang copyright, maka video teman-teman itu tidak bisa dipublish. Nah, teman-teman harus tahu, yang terutama jangan sama dengan konten-konten yang lainnya. Bukan sama dalam hal jenis ya, tapi sama dalam segi isinya. Jadi misalkan teman-teman, ya udah deh, saya ambil aja video dari channel A, saya download dan masukkan ke channel saya. Nah, itu jangan dilakukan. Semaksimal mungkin teman-teman harus bisa membuat konten video sendiri, apalagi teman-teman mau mempromosikan produk atau bisnis teman-teman. Itu tadi terkait dengan SEO on page. Jadi SEO on page ini adalah hal yang paling terpenting yang akan dibaca terlebih dahulu oleh YouTube sebagai platformnya dan juga Google sebagai induk dari platform YouTube. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan SEO on page, judul, deskripsi, teks, dan juga faktor-faktor pendukung yang lainnya. Buat teman-teman yang sudah bergabung dengan jagoansales.com, ini tidak perlu khawatir lagi untuk pusing-pusing melakukan riset, karena teman-teman hanya perlu 3 kali klik dan judul, deskripsi, juga teks itu sudah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya selain SEO on page, apalagi sih? Yang kedua adalah interaksi. Nah, interaksi itu apa sih? Akan saya jelaskan. Interaksi itu adalah adanya komunikasi dua arah antara teman-teman sebagai konten kreator dan juga audiens atau penonton. Nah, interaksinya berupa apa saja? Yang pertama adalah komentar. Komentar ini penting, jadi kalau misalkan ada komentar di video teman-teman, semaksimal mungkin teman-teman harus bisa menjawabnya. Adakan sesi diskusi di kolom komentar, itu akan membuat YouTube ini merasa bahwa video ini tidak mati atau video ini memang layak untuk ditampilkan di halaman pertama. Semakin banyak komentar, itu semakin bagus. Karena YouTube akan melihat berapa sih jumlah komentar dari video teman-teman. Kalaupun misalkan dalam satu kata kunci itu ada ribuan video yang memiliki kata kunci yang sama, tapi teman-teman mempunyai jumlah komentar yang banyak sekali, misalkan sampai 100.000 misalkan. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan YouTube untuk menampilkan video teman-teman di halaman pertama pencariannya. Nah, yang kedua, kita balik lagi ke kata kunci nih. Sebisa mungkin ketika kita membalas komentar dari audiens kita memasukkan kata kunci yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kuncinya adalah memasukkan kata kunci di setiap elemen-elemen yang ada atau yang disediakan oleh YouTube. Jadi ketika ada komentar dari audiens Anda atau penonton Anda membalas yang berkaitan dengan komentar tersebut, tapi jangan lupa memasukkan kata kunci yang sudah teman-teman tetapkan. Itu terkait dengan komentar. Nah, di komentar ini teman-teman juga pastikan untuk melakukan love kepada komentar-komentar dari audiens teman-teman. Dengan kita memberikan love kepada komentar dari audiens kita, itu akan menimbulkan respect dari audiens kepada kita sebagai owner dari channel yang kita buat.
selanjutnya adalah likes. Tentunya lebih banyak likes itu akan lebih baik. YouTube akan merasa bahwa video Anda memang betul-betul bermanfaat. Jadi sebanyak mungkin likes akan mempengaruhi faktor ranking video Anda di dalam YouTube. Tipsnya gimana sih Kang biar bisa dapat likes yang banyak? Tips yang utama adalah buat video yang bermanfaat untuk orang lain. Ingat, sharing kemudian. Dan jangan lupa mengajak audiens kita untuk menekan tombol likes. Walaupun terlihat kayak alay ya kita memohon audiens untuk likes video kita, tapi itu working. Jadi kunci utamanya apa? Buat video konten yang bermanfaat, buat video konten yang memang enak dilihat oleh audiens, dan ajak audiens kita untuk likes video kita. Oke, yang selanjutnya adalah dislike. Dislike ini sebisa mungkin kita menjaga agar tidak melebihi dari likes. Misalkan teman-teman udah upload video nih, tapi dislike-nya banyak. Kemungkinan video teman-teman itu tidak bermanfaat buat audiens. Satu, atau video teman-teman itu tidak sesuai antara judul dan juga isinya, nggak nyambung lah. Nah, itu akan menimbulkan banyak dislike. Jadi harus teman-teman jaga agar video teman-teman itu tidak ada dislike-nya atau jumlahnya kurang dari jumlah likes. Nah, selanjutnya apa sih? Playlist. Playlist itu apa sih, Kang? Jadi di YouTube itu sendiri ada fitur playlist. Semakin banyak audiens kita memasukkan video kita ke dalam playlist mereka, YouTube akan menangkap informasi tersebut dan menganggap bahwa video Anda memang betul-betul bagus, sampai-sampai video Anda masuk ke playlist dari audiens Anda. Selanjutnya adalah sharing. Teman-teman harus mempunyai video yang memiliki banyak sharing. Entah itu di Facebook, Twitter, blog, LinkedIn, Pinterest, ataupun juga Google+. Semakin banyak sharing, maka YouTube akan menangkap informasi tersebut dan menganggap bahwa video Anda memang betul-betul relevan. So, gimana sih caranya untuk mendapatkan sharing yang banyak? Pertama yang bisa kita lakukan adalah kita sharing dulu menggunakan akun sosial media kita dan ajak teman-teman kita yang lain untuk sharing juga video yang kita upload. Nah, yang terakhir, di video kita juga bisa mengajak audiens kita untuk melakukan sharing video ini ke sosial media mereka. Itu kuncinya. Nah, faktor berikutnya adalah channel. Ya, channel Anda itu juga mempengaruhi ranking dari video-video YouTube kita. Apa aja sih yang mempengaruhi untuk di bagian channel ini? Yang pertama adalah subscriber. Dengan jumlah subscriber yang lebih banyak, itu akan menaikkan popularitas dari video Anda juga. Ya, analoginya tadi, kalau misalkan ada 1 juta video dengan kata kunci yang sama, tapi subscriber Anda lebih besar, maka YouTube akan mempertimbangkan video Anda untuk masuk ke dalam top rank, bahkan ranking pertama. Nah, yang berikutnya adalah nama channel. Nama channel ini juga berpengaruh karena sekali lagi nama channel ini berupa teks. Jadi teman-teman sebetulnya sebelum membuat channel tentukan juga nama channelnya yang berkaitan dengan bisnis atau produk yang akan Anda promosikan.
Selanjutnya total video. Nah, YouTube juga akan melihat keaktifan dari channel kita melalui total video yang sudah kita upload ke dalam YouTube. Misalkan, videonya hanya 1, itu pun 3 tahun yang lalu. Nah, YouTube itu akan merasa bahwa channel Anda ini tidak di-maintain dengan baik, dan video Anda yang 1 itu juga range-nya akan turun. Jadi, usahakan mengupload video sekonsisten mungkin. Kalau misalnya Anda bisa mengupload sehari 1 video, lakukan. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya bisa mengupload 1 video dalam 1 minggu, lakukan. Kuncinya adalah konsisten. Kalau misalnya per hari Anda bisa upload video, ya tiap hari Anda melakukan upload video. Begitupun jika 1 minggu. Konsisten setiap 1 minggu sekali Anda mengupload video. Itu akan memberikan informasi kepada YouTube bahwa channel Anda memang di-maintain dan tidak mati. Nah, yang terakhir adalah usia channel. Karena misalkan nih, teman-teman karena sudah mendapatkan informasi ini, lalu teman-teman membuat banyak video, misalkan ada 1000 video dan diupload dalam 1 hari gitu. Ya, jadi dalam 1 channel udah banyak nih, dalam 1 hari itu udah ada ribuan video. Nah, YouTube juga pintar gitu. Dalam 1 hari sudah mempunyai ribuan video. Ini tidak akan semata-mata membuat YouTube menampilkan video-video Anda di halaman pertama. Itu, jadi usia dari channel itu penting. Semakin lama channel, semakin konsisten kita mengupload, semakin banyak subscribernya, dan nama channel itu berkaitan dengan produk atau promosi kita, dan juga berkaitan dengan video-video kita, itu akan menjadi informasi yang akan ditangkap oleh YouTube agar video Anda berada di ranking YouTube pada halaman pertama ataupun top ranking dari YouTube. Faktor selanjutnya adalah backlink. Nah, backlink ini apa sih? Backlink ini adalah link-link yang kita tanamkan di website selain YouTube. Jadi kalau misalkan kita punya blog, kita punya sosial media, link dari video kita itu kita sematkan di website atau sosial media kita, itu akan menambah informasi ranking dari video kita. Ada beberapa cara, kita bisa menggunakan Anchor Text. Jadi Anchor Text ini kalau misalkan kita membuat artikel di suatu blog, lalu dalam artikel tersebut kita menyematkan kata kunci yang sama pada video kita, lalu kita linkkan kata kunci tersebut ke dalam video kita. Itu yang dinamakan Anchor Text, atau biasa kita sebut hyperlink. Selanjutnya terkait dengan jumlah backlink. Jumlah backlink yang banyak juga akan mempengaruhi faktor ranking dari video kita. Nah, yang ketiga, kualitas dari backlink. Percuma kita punya 1 juta backlink, tapi kualitasnya buruk. Nah, kita harus mencari website-website yang mempunyai backlink yang tinggi dan mengizinkan kita untuk menyematkan URL video YouTube kita. Itu terkait dengan backlink. Faktor selanjutnya adalah view. Nah, view ini juga berpengaruh terhadap ranking video kita di dalam YouTube. Jadi, jumlah penonton kita akan mempengaruhi video kita untuk terranking oleh YouTube dan juga Google. Nah, gini, jumlah penonton ini juga penting, walaupun misalkan di dalam judul, deskripsi, dan teks kita sudah perfect, tapi jumlah penonton kita kalah dengan kompetitor kita. Nah, itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan YouTube dan juga Google memasukkan video kita di tingkat teratas pencarian. Jika channel view kita masih sedikit, ini juga menjadi faktor pertimbangan YouTube dan juga Google untuk meranking video Anda. Lalu, YouTube itu bisa mengetahui audiens kita itu berasal dari mana, apakah dari hasil pencarian, ataukah dari sosial media, ataukah dari backlink yang kita tadi buat. Nah,
YouTube ini akan mencari informasi dari mana asal muasal audiens kita. Jika view source-nya beragam, tentu YouTube akan menambahkan nilai plus pada video kita. Itu terkait dengan view. Faktor yang lainnya adalah usia video. Usia video ini berbeda dengan usia channel. Semakin baru video tersebut, YouTube dan Google malah lebih suka. Sekali lagi ya, semakin baru usia video Anda, YouTube dan Google malah lebih suka dibandingkan dengan video-video yang lama. Jadi usahakan teman-teman konsisten dalam mengupload video untuk mempromosikan produk dan bisnis teman-teman. Faktor yang selanjutnya adalah HD video. Usahakan video Anda itu memiliki resolusi minimal HD. Kenapa? Karena kualitas video ini sangat penting bagi YouTube. YouTube ingin menjamin bahwa audiens nyaman ketika melihat video-video yang diupload di YouTube. Dan ketika kita mengupload di YouTube, informasi ini sudah ditangkap oleh YouTube dan dijadikan salah satu pertimbangan apakah video Anda itu berkualitas atau tidak. Faktor berikutnya yaitu video file name. Jadi ketika kita mengupload video kita ke YouTube, itu kan pasti ada judul dari video kita yang akan diupload, judul file name-nya. Biasanya kita membuat judul file name misalkan project 1 atau video 1 baru nanti diupload ke YouTube dan kita setting judulnya. Nah, tidak hanya itu saja, yang perlu kita lakukan dari mulai awal adalah membuat judul file name kita sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tetapkan. Sekali lagi ya, kita harus membuat judul file name kita sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tetapkan, baru kita upload ke dalam YouTube. Itu kuncinya. Faktor yang terakhir adalah keunikan video. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, YouTube mengharuskan video kita itu tidak boleh plagiat, tidak boleh sama dengan video yang lain, tidak boleh sama dengan video yang pernah kita upload sebelumnya. Nah, jadi karena teman-teman misalnya buntu nih mau buat video apa, ya udah saya upload aja nih video yang tahun lalu. Nah, itu tidak boleh, dilarang oleh YouTube. Mengambil video dari channel lain ataupun mengupload video yang telah kita upload sebelumnya, itu dilarang oleh YouTube. Jadi, usahakan teman-teman semaksimal mungkin teman-teman membuat video yang unik, yang berbeda dengan channel yang lainnya, dengan video-video yang lainnya, dan juga berbeda dengan video-video yang pernah teman-teman upload. Dan pastikan teman-teman tidak melanggar copyright. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi agar video kita bisa terindeks oleh YouTube dan juga Google. Hal yang paling utama adalah judul, deskripsi, dan juga teks. Buat teman-teman yang sudah bergabung di sini, beruntung karena sudah ada tools yang bisa mengenerate judul, deskripsi, dan juga teks tanpa harus melakukan riset, tanpa harus pusing-pusing merangkai kata-kata. Untuk bab 2 mungkin agak panjang, tapi saya harap teman-teman bisa paham dasarnya. Pastikan faktor-faktor ini teman-teman perhatikan agar video teman-teman terranking oleh YouTube dan juga Google. Sekian untuk bab 2 kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.